Globlas. Maret 1997, Super Semar dan pengangkatan Soeharto sebagai pejabat presiden. Sebuah film komedi berdasarkan kisah sejarah, surat, stempel, dan segelas teh. Jakarta, 11 Maret 1986. Istana Negara sedang tegang kayak anak sekolah yang baru ketahuan nyontek pas ujian. Presiden Soekarno lagi rapat serius di dalam, sementara di luar, situasi politik kayak ombak di pantai pas musim hujan, nggak karuan. Demonstrasi, aksi militer, pokoknya kayak film laga yang sutradaranya lupa matiin kamera. Di tengah kekacauan itu datanglah 3 jenderal utusan dari Soeharto, Basuki Ratmat, Muhammad Yusuf, dan Amir Mahmud. Mereka masuk istana dengan wajah penuh ekspresi serius, kayak orang yang mau nagih utang tapi masih sungkan. Soekarno yang lagi santai minum teh sambil ngobrol sama ajudannya langsung senggerak, kerasa ada yang aneh. Wah, ini pasti bukan sekadar mampir ngopi, pikirnya. Begini Pak, Basuki Ratmat mulai bicara. Kami datang membawa aspirasi agar Bapak bisa mengambil langkah bijaksana demi stabilitas negara. Soekarno mengernyit. Maksudnya? Ya, ada baiknya kalau Bapak mengeluarkan semacam surat kuasa ke Pak Harto untuk memulihkan keamanan, tambah Muhammad Yusuf agak ragu-ragu. Surat kuasa? Soekarno mengaduk tehnya perlahan, menatap mereka satu persatu. Ini serius? Sangat serius Pak, Amir Mahmud ikut menimpali. Negara sedang tidak stabil dan kami pikir ini solusi terbaik. Soekarno menghela napas panjang. Kalian tahu nggak, saya ini baru aja pesan nasi goreng. Masa saya harus mikirin surat-surat lagi? Dia berusaha bercanda, tapi 3 jenderal itu tetap serius. Mereka bukan tipe orang yang bakal ketawa kalau nggak yakin situasi aman. Akhirnya setelah diskusi panjang, Soekarno setuju untuk menandatangani surat yang akan dikenal sebagai Super Semar. Dengan ekspresi seperti orang yang baru kalah main kartu, dia mengambil pena dan membubuhkan tanda tangannya di atas kertas itu. Selesai tanda tangan, dia menatap ketiga jenderal itu dengan mata menyipit. Ini bukan akal-akalan kalian kan? Ketiganya menggeleng cepat. Tidak Pak, ini demi negara, kata mereka hampir bersamaan. Ya sudah, Soekarno menyerahkan surat itu. Tapi kalau nanti ada yang tanya, saya lagi ngantuk pas tanda tangan. Biar ada alasan kalau saya lupa. Dia tertawa kecil, tapi tetap terasa ada kegelisahan di matanya. Dengan membawa surat sakti itu, 3 jenderal langsung meluncur ke rumah Soeharto. Sementara itu di istana, Soekarno kembali ke kursinya dan menyesap tehnya yang sudah mulai dingin. Haduh, harusnya tadi pesan es teh aja. Surat yang mengubah takdir. Malam itu, 3 jenderal membawa Super Semar ke rumah Soeharto. Begitu sampai, mereka langsung menyerahkan surat itu dengan ekspresi seperti anak sekolah yang baru selesai ngerjain PR paling susah. Soeharto membaca isi suratnya dengan seksama. Ekspresinya datar, tapi dalam hatinya mungkin ada suara drum roll. Setelah beberapa saat, dia mengangguk pelan. Baiklah, saya akan jalankan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Setelah para jenderal pulang, Soeharto duduk di kursinya. Ia menatap surat itu lama. Jadi, mulai sekarang gue yang pegang kendali, pikirnya sambil tersenyum tipis. Ia merasakan beban besar di pundaknya. Atau mungkin itu hanya efek makan terlalu banyak nasi goreng tadi siang. Keesokan harinya, kabar tentang Super Semar menyebar dengan cepat. Para jenderal mulai mengambil langkah-langkah untuk mengendalikan situasi. Soekarno sendiri tampak masih bingung. Kok kayaknya ini lebih serius dari yang gua kira, gumamnya. Di sisi lain, Soeharto mulai bertindak. Ia mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menertibkan keadaan. Orang-orang di sekitarnya mulai melihat bahwa kekuasaan di Indonesia perlahan bergeser. Dan di tengah semuanya, ada satu pertanyaan besar di benak semua orang. Apa yang sebenarnya terjadi dengan surat itu? Dari surat ke kekuasaan. Seiring berjalannya waktu, Soeharto mulai memanfaatkan mandat Super Semar dengan lebih leluasa. Ia membubarkan PKI, menangkap sejumlah pejabat penting, dan mulai merancang langkah-langkah strategis untuk mengamankan posisinya. Sementara itu, Soekarno mulai menyadari kalau surat yang ia tanda tangani mungkin lebih dari sekadar formalitas. Wah, kok jadi begini ya? Katanya sambil melihat berita di koran pagi. Di sisi lain, para jenderal yang dulu datang ke istana mulai melihat perubahan cepat dalam dinamika politik.
Beberapa mendukung, beberapa mulai cemas, tapi yang jelas situasi semakin tidak bisa dikendalikan. Pada 11 Maret 1967, keputusan besar diambil. MPR resmi mengangkat Soeharto sebagai pejabat presiden. Soekarno yang dulu adalah simbol revolusi, kini harus menerima kenyataan baru. Ia hanya bisa menghela napas. Ya sudahlah, gumamnya, sebelum kembali mengaduk teh yang sudah dingin. Soeharto di sisi lain menyadari bahwa kini dia memegang kendali penuh. Ia melihat keluar jendela dan tersenyum kecil. Baiklah, kita mulai lembaran baru, katanya pelan, sebelum kembali fokus pada pekerjaannya yang semakin menumpuk. Tugas baru, masalah baru. Setelah resmi menjadi pejabat presiden, Soeharto mulai menyadari bahwa memimpin negara bukan cuma soal tanda tangan dan seragam militer keren. Masalah datang bertubi-tubi, mulai dari ekonomi yang morat-marit sampai politik yang masih panas kayak wajan gorengan. Di ruang kerjanya, Soeharto duduk sambil membaca laporan ekonomi. Waduh, anggaran begini tapi harga beras naik terus, gimana nih? Katanya sambil melirik stafnya yang langsung pura-pura sibuk nyatet sesuatu di buku kosong. Sementara itu Soekarno makin jarang tampil di depan publik. Ia lebih banyak menghabiskan waktu di Wisma Yaso, tempat peristirahatannya. Dulu saya yang pidato, orang tepuk tangan. Sekarang saya batuk, orang tepuk jidat, gumamnya sambil mengaduk teh lagi. Di sisi lain, rakyat mulai merasakan perubahan. Beberapa orang berharap situasi membaik, sementara yang lain masih bingung dengan arah politik negara. Para jenderal juga mulai menyesuaikan diri dengan kepemimpinan Soeharto yang lebih tegas dan sistematis. Akhirnya, transisi kekuasaan pun resmi berjalan. Soeharto mulai merancang orde baru, dan Soekarno perlahan mundur dari panggung politik. Di tengah semua perubahan ini, ada satu hal yang pasti. Sejarah telah mencatat bagaimana segelas teh dan selembar surat bisa mengubah arah bangsa. Tamat,